Yaitu kejuaraan tinju personal memperebutkan sabuk lowong Komisi Tinju Personal Indonesia di kelas Super Flyweight 50,8 kg yang akan berhadapan petinju Mike Tyson M. Lahagu, Sibolga Tuka Boxing Camp Medan, dan lawannya Azer Kewas Tuama Napas Boxing Camp Manado. Azer Kewas Tuama dari Nafas Boxing Camp Manado berhadapan dengan Mike Tyson M. Lahagu dari Sibolga Tuka Boxing Camp Medan. Pertandingan ini akan berlangsung selama 10 ronde. Azer peringkat 1, sementara Mike Tyson peringkat 2 versi KTPI. Bung Hengki, Bung mungkin punya catatan mengenai kedua petinju, Bung? Iya, dua petinju. Satu kita tahu, Azer Kewas Tuama adalah petinju muda berusia 20 tahun dan bertinggi badan 160 cm, jangkauan 80 cm, counterboxer bergaya. Sedangkan Mike Tyson M. Lahagu, dua petinju, satu mempunyai gaya yang berbeda. Kita tahu Azer Kewas bergaya southpaw atau bergaya kidal, sedangkan Mike Tyson Lahagu bergaya ortodok dengan pengalamannya yang cukup baik, yaitu bertanding 17 kali, ya, menang angka 3 kali, menang KO 2 kali, dan cukup banyak menderita kekalahan 8 kali. Lumayan ya. Draw ya. Tetapi petinju ini bukan petinju kacang-kacang, tapi mempunyai basic yang bagus, dan petinju ini bandel ya. Bandel dan berani. Kita akan melihat dua petinju baku cabut akan terjadi. Begitu Bung Martinez. Iya, baik, kita lihat tadi ronde pertama. Ya, ronde pertama, menit pertama ya, udah kelihatan ada tekanan dari Azer Kewas ya, melakukan counter dan mengena pada seorang Mike Tyson. Tapi kita akan melihat ronde-ronde selanjutnya. Ya, karena ini pertandingan 10 ronde. 10 ronde yang dalam cukup panjang ya. Dan sementara Azer belum sampai bertanding sebanyak 10 ronde ya. ya. Tetapi kita tahu Azer Kewas adalah petinju yang cukup menjanjikan, dan petinju ini adalah berlatih juga cukup efektif saya melihat, dan potensial karena petinju ini petinju amatir. Jadi meskipun dia bertanding hanya 2 kali dan menang pertandingan, tetapi di amatir cukup banyak, sehingga pertarungannya akan sangat ketat. Begitu Bung Martinez. Iya, dan Azer Kewas Tuama pernah mengikuti prapon di Maluku Utara, dan kebetulan saya melihat bagaimana dia baku fight atau baku cabut dengan Cornelis, adalah rajanya pada kelas ringan, dan dia memberikan perlawanan yang sangat keras. Ya, kita lihat ya. Satu baku cabut, terjadi ya. Kita lihat bagaimana telak dari Azer tampaknya bernafsu. Azer Kewas sangat cerdik ya. Seorang Azer Kewas keluar masuk dan melakukan body whipping kanan kiri atau step by step yang cukup efektif, dan ini adalah kelebihan dari Azer Kewas. Petinju ini muda dan sangat menjanjikan. Ini di bawah naungan promotor juga, yaitu Sasana Tinju Napas Boxing Camp Manado, dan kita tahu seorang di manajer oleh Rini Yoke ya, pelatihnya Yunistiran adalah mantan petinju petinju pro dan amatir yang cukup baik. Gito Armando pun ada di situ. Sedangkan petinju Mike Tyson di manajer Jong Jambua ya, dan pelatih James Mongko kita, dan pertarungan kita akan lihat bagaimana ketatnya pertarungan tersebut. Ya, kita lihat akurasi akumulasi pukulan yang dari dilakukan Azer. oleh Kewas Azer sangat efektif dan baik. Ya. Ronde ini mutlak dimenangkan oleh Azer Kewas dengan beberapa pukulan yang masuk mengenai seorang Mike Tyson M. Lahagu. Iya, kita lihat tadi kombinasi yang begitu yang cepat dan baik, akurat ya. Petinju ini sangat menjanjikan. Jikalau terus diterpa dan dia tidak merasa puas, saya rasa petinju ini bisa berbicara pada level yang lebih tinggi. Begitu Bung Martinez. Iya, baik. Terima kasih Bung Hengki. Baru saja ronde pertama berakhir, terjadi jual beli pukulan. Hengki, pukulan-pukulannya sangat tepat dan akurat, dan kita menunggu apa yang akan terjadi pada ronde yang kedua, Bung. Ya, kalau saya melihat seorang Mike Tyson Lahagu tidak terlampau tenang pada ronde awal ini, sedangkan Azer Kewas terlihat lebih
lebih banyak melakukan tekanan atau variasi yang cukup baik. Tetapi jangan merasa puas diri seorang Acer Toma, dikarenakan Mike Tyson ini mempunyai mental yang baik dan pengalaman yang lebih pada tinju profesional. Begitu, Iya, Bung betul. Martinez. Jadi jangan sampai Jadi tetap hati-hati ya. Hati-hati, tidak boleh terlalu emosi ya. Emosi dan tidak fokus dalam pertandingan. Iya, kita lihat kalau pertarungan dalam jarak dekat seperti apa ini, Bung? Iya, kalau kita lihat jarak dekat terjadi baku cabut dan tetapi di sini terlihat seorang Acer Kewas lebih bervariasi, lebih berani dan lebih keluar masuk. Jadi dia tidak asal mukul. Iya. Ya, tahu ya, sangat baik yang dilakukan oleh Acer Kewas ya. Satu pukulan uppercut kiri kanan yang dilakukan cukup baik. Iya, kombinasi pukulan sangat luar baik biasa ya. Berani dan tenang, petinju muda yang tenang dan berani cukup menjanjikan. Semoga seorang Acer Kewas ini bisa berbicara pada level yang lebih tinggi. Iya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Lahagu ini, apa strategi atau Iya. apa? Ini. Kalau saya melihat tidak, memang sudah ini yang terjadi. Hanya memang mungkin seorang Mike Tyson mencoba menguras tenaga seorang Acer Kewas Toma dan Iya. Acer Kewas mesti tetap menjaga performanya seperti ronde-ronde awal sampai ronde ini. Seorang Acer Kewas tetap tenang dengan variasi yang baik dan saya melihat memang Acer Kewas ini jikalau dia tetap bermain seperti ini konsisten, petinju ini sangat menjanjikan berbicara pada level internasional. Iya, baik Bung Hengki, kita lihat apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya. Pertandingan di ronde yang kedua ini dalam kejuaraan nasional kelas terbang 50,8 kg versi KTPI. Iya, kita lihat Satu variasi baku cabut yang sangat baik dilakukan dan kita lihat bahwa Maxen Lahagu mencoba membidik atau melakukan counter street, tetapi Acer Kewas tetap keluar dengan variasi dengan pukulan-pukulan baik, cukup baik. Dia tidak mau dikurung, dia keluar dan melakukan counter. Ini yang dilakukan di tengah, ya, Bung. bermain di tengah Itu yang strategi dimaui, itu ya. strategi yang dipunyai oleh Acer Kewas Toma ya. Iya. Cukup baik yang dilakukan. Jikalau ini tetap bertahan sampai ronde akhir, saya rasa Acer Kewas cukup banyak memasukkan pukulan. Iya, betul sekali. Dan sebetulnya apa yang harus dilakukan dengan gaya atau taktik strategi yang diterapkan oleh Acer, karena Acer kan bermain dalam jarak. Dia begitu masuk langsung Counter ya. Iya, ini cepat efektif apa yang dilakukan oleh Acer Kewas, cukup menjanjikan. Dia melakukan tekanan-tekanan kapan memukul, kapan menghindari pukulan. Ini adalah kecerdasan dari petinju. Jikalau seorang Acer Kewas tetap melakukan ini, tetap menjaga jarak dengan ketenangannya, saya rasa dalam pengumpulan angka Acer Kewas lebih unggul. Tetapi kalau dia tidak fokus pada ronde-ronde akhir atau seterusnya, mesti diantisipasi oleh Acer Kewas adalah counter street yang dipunyai oleh Mike Tyson sangat membahayakan. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bung Hengki. Jadi Acer walaupun merasa di atas angin harus tetap berhati-hati karena counter dari Lahagu sangat berbahaya. Ya, ronde yang ketiga sudah Ya, ronde ketiga tadi kita lihat bagaimana Acer Kewas ronde kedua maksud saya, lebih unggul dalam pengumpulan angka. Kita akan melihat pada ronde-ronde selanjutnya dan kita akan melihat biasanya petinju-petinju yang lebih berpengalaman melihat kapan mengambil angka-angka tersebut untuk memenangkan pertarungan tersebut. Ronde ini tetap dari ronde pertama hingga kedua seorang Acer Kewas masih unggul ya. Saya melihat bahwa dia lebih unggul dalam pengumpulan angka. Iya, dan ini menjadi. Tapi yang mesti diantisipasi oleh Acer Kewas adalah counter yang dipunyai oleh Mike Tyson Lahagu ini cukup membahayakan. Jikalau tidak berhati-hati, ini bisa jadi bumerang, menjadi bumerang buat seorang Acer Kewas. Kita lihat bagaimana ronde selanjutnya. Ya, betul sekali. Walaupun Acer sudah sedikit unggul dalam pengumpulan angka, dia harus tetap hati-hati karena Lahagu belum mengeluarkan seluruh kemampuan dia. Bisa saja ini salah satu strategi seperti yang disampaikan Bung Hengki untuk menguras stamina daripada Acer. Ya, Bung, kita mulai melihat ronde yang ketiga berlangsung ya. Ronde ini kita lihat bagaimana Mike Tyson mencoba mendekat, membidik, melihat kelemahan-kelemahan dari Acer Kewas, melakukan tekanan-tekanan. Hanya kita lihat bagaimana seorang Kewas
dengan kejelian, dengan kecerdasannya, dia step by step sehingga setiap pukulan yang dilakukan oleh Mike Tyson masih bisa diantisipasi dengan baik oleh seorang Aser Kewas. Kita melihat apakah Aser Kewas ini bisa melakukan counter-counter yang baik sehingga bisa mengumpulkan angka dengan banyak. Begitu Bung Martinez? Ya, kita lihat tempo permainan agak menurun, agak menurun, ya kan? Ya, satu memang counter sengaja straight, ya. diperlambat oleh Aser. Nah, tapi kali ini Ya, baku cabut terjadi, ya. Tyson Baku Lahagu ya. melakukan tekanan dan memang itu yang disukai oleh Iya, Lahagu. baku cabut, Dia ya. ingin baku cabut Ya, dalam jarak dekat. Dan ini Bung Martinez, jikalau dua petinju yang bergaya berbeda dan terjadi terlampau rapat, yang mesti diantisipasi adalah benturan kepala. Ini ya. yang mesti diantisipasi. Ya. Jikalau ini terjadi, kejelian dari wasit mesti lebih mawas untuk tidak terjadinya benturan-benturan kepala tersebut. Begitu Bung. Iya. Kalau kita Martinez. lihat dari pertahanan kedua petinju bagaimana? Iya, dua petinju yang mempunyai pertahanan yang cukup baik, hanya memang tipe gaya yang berbeda. Seorang Mike Tyson mencoba membidik atau menekan seorang Kewas dan satu pukulan satu keren. counter straight, ya, counter atau long hook yang dilakukan oleh Mike Tyson mengena. Dan di sini terlihat Mike Tyson dengan pengalamannya dia mencoba. Kita lihat bagaimana dia menekan dengan kerasnya, ya. Keras sekali pukulan yang dipunyai oleh Mike Tyson dan ini yang mesti diantisipasi oleh Aser Kewas. Iya. Kalau mau bermain dalam jarak dekat, Ini bisa dekat, membahayakan seorang Iya. Aser Kewas. Iya. Jadi jikalau ingin bermain dengan baik, yaitu menjaga jarak dengan keluar masuk atau counter booster, ini yang mesti dipunyai oleh seorang Iya. Aser Kewas. Kalau tidak terjadi jual pukulan, seorang Mike Tyson ini lebih keras Iya. pukulannya. Iya. Satu counter straight. Ya. ya, boleh bermain dalam jarak yang renggang ya. Tidak, ya, mesti Nah, jarak jauh-jauh keluar sekalian masuk. ya. Betul. Nah, tadi kita lihat satu pukulan keras mengenai wajah dari Aser Kewas Betul. Tuama. Ya, Ya. kembali lagi tekanan. Kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Mike Tyson. Iya. Langsung sedangkan Aser Kewas tetap dengan tenang menjaga jarak, melakukan counter straight, Iya. straight kiri yang cukup efektif dilakukan oleh Aser Kewas, sedangkan Mike Tyson tetap membidik, melihat celah-celah ada kelemahan titik, itu yang akan dilakukan oleh Mike Tyson. Satu uppercut keras dan langsung melakukan counter break. Ya, sportif itu yang dilihat oleh kedua petinju. Karena bel berbunyi dia memukul, langsung melakukan rangkulan. Atau terjadinya satria di bawah dan di atas ring oleh dua petinju tersebut. Ya, itulah sportivitas di dunia tinju. Memang terjadi Aser sempat terkena satu pukulan yang cukup keras. Ini mesti hati-hati seorang Aser Kewas dikarenakan seorang Mike Tyson ini mempunyai pukulan yang cukup keras dan sangat membahayakan. Jikalau pertahanan terbuka seorang Aser Kewas dan tidak jeli menjaga jarak, ini bisa membahayakan seorang Aser Kewas. Begitu Bung Martinez. Ya, baik. Itulah pertandingan di ronde yang ketiga Ya, tadi. kita melihat bagaimana dua petinju menyukai jual beli pukulan atau baku cabut. Ini yang terjadi. Kita melihat ronde-ronde selanjutnya. Pertarungan makin meningkat atau makin seru. Begitu Bung Martinez. Makin memanas atau makin meningkat suhu pertandingannya. Aser harus hati-hati dan Lahagu dia sudah mulai mendapat kepercayaan diri tadi. Iya, betul. Iya, Recover yang cukup baik. Banyak pukulan yang awal ronde mengena pada seorang Mike Tyson, tetapi Mike Tyson mulai mengetahui dan mulai tahu bagaimana kekuatan dan kelemahan kedua petinju tersebut. Jadi Mike Tyson mencoba mengetahui bagaimana sampai kelebihan dari seorang Aser Kewas. Begitu juga seorang Aser Kewas melihat kekuatan dan kelemahan dari seorang Mike Tyson. Kita lihat dua petinju muda, dua petinju yang mempunyai kualitas yang berimbang dalam pertarungan tersebut. Iya, betul sekali. Kita lihat pertandingan, terjadi jual beli pukulan. Lahagu terus lakukan tekanan. Aser masih bermain dalam jarak. Dengan double cover yang cukup baik ya. Dengan double cover yang cukup baik itu yang dilakukan. Kita lihat. Iya. Kalian, ya. Lahagu begitu mau dilakukan counter dia. Satu counter straight ya, satu counter long hook
side step yang cukup baik yang dilakukan Acer Kewas mengena pada Iya. seorang Iya, Mike Tyson. kembali Satu counter lagi. straight ya, satu. Kalau itu Iya. mesti dilakukan, cerdas. Dua pukulan keras ya tadi. Menjanjikan yang diperlihatkan oleh Acer Kewas. Iya. Ya, Betul. cukup efektif. Ya. Iya. Iya. Kita lihat Ya, Acer tidak dia mau bermain dalam jarak, iya, jarak yang dekat ya, dekat. melakukan counter ya. Ini yang mesti dilakukan. Ini adalah yang paling efektif adalah menjaga jarak seorang Acer Kewas, sedangkan Mike Tyson mencoba menekan dan dia lebih menyukai jarak rapat, sedangkan Acer Kewas melakukan counter. Siapa yang lebih cerdas atau lebih cerdas itu yang akan menangkan pertarungan tersebut. Iya, ini adalah pertandingan di kelas terbang 50,8 Satu kilogram. counter straight Satu mengena counter pada straight. seorang Mike Tyson ya. Iya. Pertandingan ini dipromotori oleh Martin Daniel Promotion. Promotion. Ya. Martin Daniel Promotion adalah saya melihat adalah promotor yang sangat luar biasa, Konsisten. konsisten, membuat pertandingan 1 bulan sekali untuk kemajuan para petinju, dan dia ingin menciptakan satu tinju yang lebih baik, yaitu Road to World Champion oleh Martin Daniel Promotion. Dan ini bekerja sama dengan HS Boxing Gym Indonesia. Kita lihat kembali ke pertandingan, Bung. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat masih seperti ronde awal, tetap seorang Kewas menjaga jarak dengan counter-counternya. Sedangkan Mike Tyson mencoba menekan, mengurung seorang Acer Kewas. Ronde Iya, keempat berakhir dan memasuki ronde kelima. Kelima, Bung. iya. Martin. Dalam pengumpulan angka Iya, hingga Bung. ronde ini terlihat seorang Acer Kewas lebih unggul sedikit dari seorang Mike Tyson. Mike Tyson, iya. Seperti yang disampaikan oleh Bung, sampai ronde keempat tadi masih sedikit didominasi oleh Acer Kewas Tuama. Acer Kewas Tuama bertanding dengan jarak yang cukup renggang ya, atau jarak yang ideal bagi dia. Sementara Lahagu atau Mike Tyson dia ingin terus melakukan tekanan, tapi tidak mudah bagi Lahagu untuk menekan ya Acer yang begitu pintar untuk menghindari ya, kira-kira gitu, Bung. Iya, stepnya cukup baik yang dilakukan oleh Acer Kewas. Dia keluar masuk dan ini yang membuat bagusnya pertarungan tersebut. Iya, kita memasuki ronde yang ke-5, Ronde kelima untuk pertama kalinya bagi Acer Kewas. Acer Iya. sampai ronde kelima Iya, dalam betul. pertandingan resmi. Ya, hanya memang mempersiapkan dirinya seorang Bung Martin Daniel. Saya paling tidak mengetahui Iya. seorang Acer Kewas sebelum pertarungan ini banyak melakukan sparring kepada para petinju amatir yang cukup efektif, yaitu juara-juara nasional, Iya. sehingga seorang Acer Kewas mempunyai teknik atau fisik yang cukup baik dikarenakan banyaknya melakukan sparring yang mapan dan luar biasa baik. Begitu, Bung Iya, Martinez? betul, banyak sekali hal yang didapat dari petinju-petinju amatir, terutama petinju-petinju PON DKI yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi PON mendatang ya, Bung. Betul sekali, Bung Martinez. Ya. Jadi memang kita ingin bahwa dua badan tinju yaitu amatir dan prop ini sama-sama bisa berbicara pada level internasional. Jadi Iya. kita lebih fokus mempersiapkan petinju baik di amatir maupun di profesional. Dan Sehingga nanti akan muncul petinju-petinju yang bisa membawa merah putih. Begitu, Bung Martinez? Iya, betul. Dan di Olimpiade 2016 petinju amatir, petinju profesional sudah diperkenankan Betul. untuk Dan ada dua petinju yang menjadi juara pada petinju profesional tersebut. Satu Iya. petinju dari Asia Tenggara, kita tahu adalah Iya. petinju dari Thailand. Filipina juga Iya. dia mendapatkan Iya. medali perak, dan sedangkan dia adalah bernaung di promotor Manny Pacquiao. promotion. Iya. Iya, kita lihat. Jadi ini sama-sama membina petinju amatir maupun pro untuk demi kemajuan tinju Indonesia atau demi merah putih ya. Betul, Bung, ya? betul, Bung Martinez. Ya, kembali kita ke Iya, ke pertandingan. pertandingan masih seperti ronde-ronde awal ketat dengan seorang Acer Kewas menjaga jarak, sedangkan Mike Tyson mencoba merapat atau menekan seorang Acer Kewas. Satu pukulan lurus yang ringan-ringan saja mengena pada Mike Tyson, tetapi itu tidak dirasa dan tetap seorang Mike Tyson menekan, mencoba mengurung
seorang Aser Kewas. Aser Kewas tetap dengan step by stepnya dilakukan. Satu long hook yang sangat keras dilakukan oleh Mike Tyson. Terblok. Berarti terblok ya. Ya, untung terblok. Kalau tidak, pukulan-pukulan yang dipunyai oleh Mike Tyson cukup membahayakan seorang Aser Kewas. Satu counter straight. Iya, Ya, betul. kita lihat bagaimana tekanan. Ya, satu long hook tidak mengena. Ya. Aser terus bermain jarak, terus Ya, dia tidak menjaga mau jarak, terbawa arus permainan daripada Betul, Mike betul Tyson, sekali ya. Bung Martinez. Ya, satu jab-jab yang dilakukan oleh Aser tidak mengena dan melakukan counter pun tidak mengena. Dua petinju masih berhati-hati. Iya, kita lihat memang ini pertandingan. Ya, tidak mau sembrono dikarenakan dua kualitas petinju yang hampir berimbang, Bung Martinez. Iya, satu sergapan yang sangat keras dilakukan. Satu oleh pengalaman Mike di Tyson. profesional, yang satu baru yang ketiga kali bertanding di ring ronde, profesional dan langsung kejuaraan nasional. Betul. Dua kali bertanding dan semua dimenangkan dengan KO oleh seorang Aser Kewas, dan ini baru dia mencoba memasuki dunia profesional dikarenakan amatirnya yang cukup baik, dan dia merasakan hingga ronde ke-6 ini masih mempunyai endurance yang baik. Petinju ini sangat menjanjikan, Bung Martinez. Iya, betul sekali. Kita lihat memang sampai yang ronde ke-5 tadi. Nah, secara angka kira-kira menurut Bung, Kalau saya melihat masih cukup berimbang, hanya sedikit ronde-ronde awal Aser Kewas lebih unggul dalam hal pengumpulan angka pada ronde-ronde awal. Tapi ronde-ronde 5 ini terlihat masih ada berimbang, begitu Bang Martin? Ya, baik. Ke-6 dalam kejuaraan nasional kelas terbang 50,6 kg antara Aser Kewas Tuama dan Mike Tyson Lahagu. Ini pertandingan ini berlangsung di HS Boxing Gym Indonesia di Ya, Bung Hengki kembali ke pertandingan. Masih seperti ronde-ronde awal, seorang Aser Kewas menjaga jarak dan tidak mau dikurung oleh seorang Mike Tyson. Sedangkan Mike Tyson mencoba mengurung seorang Aser Kewas, tetapi step by step yang dipunyai Aser Kewas cukup efektif dan cukup baik. Jikalau dia bisa bertahan seperti ini petinju ini sangat menjanjikan. Sedangkan Mike Tyson petinju yang syarat pengalaman dengan jam terbang yang cukup baik, mencoba mengurung seorang Aser Kewas, dan seorang Aser Kewas tidak mau melakukan atau melayani baku cabut seorang Mike Tyson. Masih berlangsung sangat ketat. Iya, betul sekali. Kita lihat pertandingan dalam jarak yang agak renggang, jarak yang cukup jauh, jarak yang dimaui oleh Aser Kewas Tuama, sementara Lahagu tidak mudah untuk mengurung atau bisa mengajak Aser bertanding dalam jarak yang dekat. Ya, satu pukulan straight dari dibalas. Ya, satu straight yang dari Kewas cukup baik. Ya, dan cukup berbobot. Meskipun demikian masih dibalas. Cukup berhati-hati Mike Tyson, petinju yang berpengalaman di profesional, masih juga belum berani untuk satu straight. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Kewas. Satu straight kiri yang cukup baik, dia langsung keluar, cukup baik. Tetap tidak mau. Satu uppercut dilakukan oleh Mike Tyson ke rusuk seorang Aser Kewas. Aser Kewas tidak mau melayani, tetap menjaga jarak. Satu counter straight, cukup efektif. Ini yang mesti dilakukan oleh Aser. Betul, cukup efektif, dan ini adalah, kalau istilahnya adalah hit and run, menghindari pukulan dengan berlari, menyengat seperti lebah. Ya, itu gaya-gaya seorang. Kalau kita melihat gaya kidal seorang Aser Kewas ini, kita melihat bagaimana seorang Vasily Lomachenko berlari kanan dengan seorang Manny Pacquiao, hampir sama bergaya kidal, dan semoga seorang Aser Kewas bisa berbuat seperti apa yang dilakukan para idolanya, yaitu Vasily Lomachenko dan seorang kita lihat begini. Satu counter straight, satu counter straight. Kita lihat terjadi dalam jarak dekat. Satu tekanan. Lakukan pengurungan, pengurungan. Betul. Pengurungan langsung dikurung oleh Mike Tyson, keluar,
ronde ke-6 berakhir, Bung Martinez. Ya, baik, Bung. Pertarungannya terlihat ronde-ronde pertengahan ini agak menurun jual beli pukulan atau baku cabutnya. Tetapi mungkin ronde ke-7 hingga ronde ke-10, ronde terakhir tersebut akan terjadi baku cabut yang lebih tinggi. Ya. Gitu, Bung Martinez. Ya, kita berharap seperti itu, Bung Hengki. Pertandingan sudah sampai ronde ke-6, tinggal Ronde ke-7 4. sekarang. Ya. Sisa 4 ronde ini adalah akan memasuki ronde yang ke-7. Bung, kira-kira secara keseluruhan gimana sampai Ya, ronde ke-6? hingga ronde ke-6 kita melihat bahwa masih seperti ronde pertengahan tadi, tetapi kita melihat seorang Aser Kewas lebih unggul pada ronde-ronde awal, yaitu ronde 1-2, seorang Aser Kewas memenangkan pertarungan tersebut. Sedangkan ronde-ronde selanjutnya masih imbang. Jadi kita akan melihat ronde ke-7, 8, 9, dan 10, 4 ronde tersebut adalah kita melihat bagaimana tekanan atau hasil akan terjadi pada ronde-ronde tersebut. Ya, baik Bung Hengki, kita memasuki ronde ke-7 Ya. dalam kejuaraan nasional kelas terbang 50,8 kg. Ya. Setelah cukup ketat, lebih tenang lagi. Awas. Enak-enak tempat mainan. Awas ya. ya terjadi sepertinya benturan kepala. Ya. Jangan sampai terjadi Ya. benturan kepala. Ya. Tadi tidak. Saya sudah saya saya tadi berbicara bahwa kalau petinju bergaya berbeda, southpaw dan ortodok, biasanya terjadi benturan dan ini bisa membahayakan kedua petinju, dan itu terjadi, Bung Martinez. Yang kita bicara awal bahwa kalau terjadi rapat dan bergaya berbeda, benturan itu biasanya banyak terjadi, dan ini terjadi, Bung Martinez. Iya, kita lihat kelihatannya dokter tadi Ya. sudah memeriksa tidak Ya. terlalu membahayakan sehingga pertarungan makin ketat dikarenakan sudah makin banyaknya pukulan yang mengena kepada dua petinju. Satu, variasi pukulan yang dilakukan oleh Aser Kewas cukup efektif. Iya. Jab straight mengena, satu counter straight keluarlah seorang Aser Kewas cukup efektif. Satu uppercut ke rusuk mengena, ya. Betul sekali, kita lihat satu counter dari Iya, Aser, satu kembali counter, lagi ya. counter. Sangat baik yang dilakukan Aser Kewas. Iya. Ya. Pertandingan ini seperti beradu pukulan, Iya, baku cabut terjadi, Bung Iya. Martinez. Dan ini juga- terlihat seorang Aser Kewas tetap baik ya. Staminanya pun kedua petinju sangat menonjol. Satu jab yang tajam mengena pada Mike Tyson oleh Aser Kewas, satu jab yang efektif ya. Iya. Tetap tenang. Dua petinju ya masih melihat kelemahan dan kelebihan keduanya ya. Iya, Kita lihat betul. bagaimana dua petinju tersebut melakukan variasi pukulan. Satu finting-finting yang dilakukan oleh Aser Kewas ya. Ya. Cukup baik. Ya, Aser masih tetap konsisten Ya, bertanding satu dalam straight jarak. bagus. Iya, Satu straight. cukup telak. Iya, itu. long hook ya. Iya. Satu variasi ya. Cukup efektif, dan ini sangat efektif yang dilakukan Aser Kewas. Iya. Satu counter straight yang bisa membahayakan. Iya. Kita lihat bagaimana. Sama-sama kena ya tadi Iya, atau sama-sama kena ya. Iya. Satu cross street yang keras juga mengena pada seorang Aser Kewas, dan tadi ada variasi pukulan yang dilakukan oleh Aser Kewas juga mengena. Pertarungan makin ketat pada ronde ke-7 tersebut. Iya, betul. Satu uppercut Uppercut ya. tapi Ya, masih kena blok ya. ada blok ya. Kita lihat ya. 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 Wasit. Ya. Ya, ini ronde yang Iya, cukup ketat ya. ya. Dual beli pukulan terjadi, Bung Martinez ya. Iya. Sangat baik, dan petinju ini hingga ronde ke-7 atau ronde ke-8 ini terlihat mempunyai endurance yang cukup baik. Iya. Sehingga kalau saya melihat dua petinju ini mempersiapkan diri dengan Cukup cukup maksimal baik ya. maksimal. Iya, kita lihat pertandingan. Ya, ini adalah kepedulian dari seorang promotor internasional, yaitu Marty Daniel Promotion. Iya. Dia tahu bahwa petinju-petinju ini mesti bertanding. Kalau misalnya dia sudah dipersiapkan, dia tidak bertanding, ini akan merugikan si petinju tersebut dan bisa membuat semangat petinju tersebut akan kendur, dan ini bisa merugikan. Tetapi dengan kejeliannya, dengan maunya seorang Martin Daniel mau rugi dan mau juga untuk kepentingan merah putih, sehingga dia tetap membuat pertandingan
untuk para petinjunya. Begitu Bung Iya, betul. Martinez? Demi kehidupan mereka juga ya, karena kalau lama tidak bertanding ini petinju Bisa profesional merugikan ya. bisa Profesional merugikan. paling tidak bertanding itu yang efektif adalah 3 bulan sekali Bung Martinez. Iya, betul sekali. Yang ditunjukkan oleh promotor untuk kehidupan ataupun masa depan petinju profesional kita itu sendiri. Betul. Ya, memasuki ronde ke-8. Ya, ronde ke-8 saya melihat bahwa pertarungannya akan semakin ketat. Ya. Ya. Kalau kita lihat double cover dari Aser seperti Ya, apa? cukup baik. Begitu mengena dia langsung keluar dan melakukan counter. Ya, tapi kita dengan double cover yang agak terbuka, hook dari Iya. Mike Tyson Lagu itu sangat keras, Sangat loh. membahaya, sangat berbahaya. Kalau Kalau dia dia tidak main-main ini tutup- bisa tidak tertutup dengan counter, ini bisa bahaya. Dan dia juga tidak sembrono ya, Iya. melakukan pukulan-pukulan. Jikalau keseimbangan atau pukulan tidak parisi ini bisa membahayakan karena tekanan atau kerasnya pukulan dari seorang Mike Tyson. Iya, betul. Dan dia cukup tenang ya si Iya. Lahagu ya. Lahagu tenang, Tidak terlalu ya. terlampau emosi. Nah. Tetapi memang dalam pengumpulan angka dia sudah tertinggal. Mestinya seorang Mike Tyson mesti menekan, Iya. melakukan spekulasi yang lebih keras. Iya, betul. Iya, Iya. kita lihat terjadi Counter jual yang beli dilakukan, pukulan. iya, satu long hook, ya. Dari Iya, satu kembali stroke, lagi ya. Satu counter stroke. Dari Iya. Aser Kewas Tuama ya. Iya. Aser Cukup baik. terus ini kalau kita lihat dari dengan cara dia seperti ini, apakah ini memang the runner atau bukan? Oh enggak, oh tidak. Ini adalah satu strategi. Iya. Petinju yang melakukan counter monster dengan bergaya boxer itu adalah bukan orang bersila the runner. Itu kalau saya melihat bahwa itu tidak seperti itu. Iya. Petinju mesti ada yang mempunyai art atau art yang bagus. Ada petinju yang mempunyai gaya melakukan counter-counter yang baik dengan variasi berlari kanan dan ke kiri. Itu adalah strategi atau taktik. Betul. Hanya kalau petinju hanya berlari tidak memukul itu yang bisa dibilang the runner. Tapi kalau petinju melakukan memukul berlari tetapi memukul itu adalah strategi. Jadi bukan the runner. Begitu Bung Martinez. Betul sekali, bukan seperti Guillermo Iya. Robedox. Kalau kita cerita Guillermo itu adalah the runner. Tetapi kalau kita melihat Floyd Mayweather itu adalah petinju yang mempunyai strategi yang sangat baik. Ya, betul sekali Bung Hengki. Kita lihat kembali ke pertandingan Iya, ini. satu cross yang mengena pada seorang Asper. Ya, Iya. itu yang dilakukan. Satu counter straight. Iya. Ya, dilakukan. Lagu terus. Nah, satu langsung. Ya, apa yang terjadi Bung? Ya, satu long hook ya. Sebenarnya cukup mengena. Iya, Iya. iya. Satu pukulan keras. Iya. Satu pukulan keras. Kena ini bahaya. Satu cross ya. Keras sekali pukulan yang dilakukan oleh Mike Tyson. Ini bisa membahayakan ya. Kita lihat ya, spekulasi yang kuat. Oke. Satu uppercut. Iya, rusuk, ke arah rusuk. Iya. Iya, satu. Berbahaya. Iya, berbahaya. Kalau Aswar, tangan mesti rapi di atas. Kalau tidak, ini bisa membahayakan. Iya. Karena kerasnya pukulan seorang Mike Tyson. Iya. 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 Kalau Ini bermain semakin rapat, memanas. kalau bermain rapat, seorang Mike Tyson lebih unggul. Iya, Tapi kalau iya. dia bermain dengan jarak, seorang Aswer lebih unggul. Iya. Ini pertarungan makin ketat, Bung Martinez. Iya. Satu, tekanan yang dilakukan oleh Mike Tyson sangat efektif dan sangat membahayakan seorang Aser Kewas. Begitu, Bung Iya, Martinez. betul sekali. Makanya kita lihat kalau dia konsisten dengan bermain jarak dari ronde ke ronde, ini mungkin lebih jauh menguntungkan dia. Tapi kalau tadi kayaknya agak terpancing Iya. untuk bermain dalam jarak dekat itu. Betul, Bung Martinez. Ini kalau saya melihat endurance seorang Aser Kewas sudah mulai menurun. Iya. Dikarenakan baru pertama kalinya dia bermain pada ronde yang ketat ini dan bermain hingga ronde ke-8. Ini juga mesti diantisipasi apakah dia bisa menjaga jarak, mempunyai cover yang baik. Jikalau tidak, ini bisa membahayakan seorang Aser Kewas. Begitu, Bung Ya, Martinez. betul Bung Hengki. Kita lihat tadi ronde yang ke-8 sudah berakhir sangat dan ketat ya, Bung sangat Martin, ronde ketat ke-8 dan tersebut. Dan sekarang ada masuki- tekanan yang membahayakan seorang Aser Kewas pada ronde ke-8. Iya, kita lihat. Kalau kali ini Aser dia tidak bermain seperti ronde-ronde sebelumnya dan terbawa bisa pola membahayakan. permainan. Iya, ini dari bisa berbahaya. Lagu bisa berbahaya. Kita lihat. Bagus. Itu satu counter straight. Satu counter straight. Ya. Iya. Kena uppercut ya. Iya, keras sekali. Dari Rapi Aser dan- ya, Iya, itu Aser tadi. sangat baik. Dia sangat baik. Berani.
sekali. Iya. Oh, iya. Berani ya. Kena Dua lagi. petinju baku cabut terjadi. Pertarungan yang sangat ketat dan sangat luar biasa, dua petinju ya. Dua petinju yang mempunyai masa depan yang sangat baik dan mempunyai keberanian yang luar biasa, mental yang baik, mental kapal kalau istilah saya, mental badak. Iya. Ya, dua petinju ini, dan petinju ini sangat potensial berbicara pada level yang lebih tinggi, Bung Martinez. Iya, betul Ya, sekali. ya. Kita lihat pertandingan Iya. semakin seru ronde Semakin ketat, ke-9 ya. ini. Kita lihat pada ronde ke-9 ini makin ketat. Satu long hook yang keras. Satu long hook. Satu Tapi- uppercut ya. Ya. Ke arah rusuk seorang Aser Kewas ya. Masih berani ya. Kita lihat double cover yang baik. Yang baik hanya tidak terlihat. Iya. Itu satu uppercut kiri yang keras dilakukan Mike Tyson. Iya. Satu counter yang keras dilakukan Iya, oleh kembali lagi hook Iya, baku kiri cabut kanan. terjadi, Bung Martinez. Baku cabut, jual beli pukulan yang keras. Baku cabut terjadi. Ya, iya. Seorang Mike Tyson lebih menyukai jual beli pukulan atau berjarak rapat. Ya. Iya, iya, Kita lihat iya. ya. Sedangkan Aser Kewas berlari kanan dan kiri. Ya, kita lihat uppercut ya mengena pada seorang Kewas ya. Iya. Dilakukan tekanan. Satu Di long bagian hook rusuk. tidak mengena. Ya, satu uppercut. Satu long hook kembali. Ya. Iya. Ya, masih terjadi clinch atau rapat terjadi. Kita lihat dua petinju. Satu Mike uppercut, Tyson satu long lebih hook. banyak menggunakan hook-hook Iya. ya, dan uppercut. Pukulan-pukulan pendek yang dipunyai Mike Tyson lebih berbahaya dari seorang Aser Kewas. Iya. Karena dia lebih menyukai rapatnya pertandingan tersebut, Bung Iya, Martinez. betul sekali. Kita Iya. lihat pertandingan yang cukup melelahkan sampai ronde yang satu long ke-7 hook. ini. Iya, satu pukulan keras. Satu Iya. pukulan keras yang dilakukan oleh Mike Tyson. Iya. Ya, Kita lihat pertandingan cukup seru di ronde yang ke-9 ini. Ya, satu hook uppercut dari Mike Tyson Lahagu. Iya, cukup. Aser hanya cukup bertahan membahayakan saja. ya. Ya. Bertahan. Kita lihat Ya, tapi memang satu uppercut. uppercut. Ini Ya. satu long. Ya. Makin ketat pertarungan, baku cabut terjadi. Baku cabut terjadi. Iya. Ya. Baku cabut terjadi. Ya. Baku cabut terjadi. Ya. Kita lihat sama-sama dari utara, satu dari Sumatera Barat, satu dari Sumatera Sulawesi Utara, Utara, ya. ya. Dua. Ronde Ya. ke-9 Ronde ke-9 berakhir, berakhir. Bung. Ya. Ini pertandingan Iya, ronde pertarungan yang ronde yang paling ketat, paling ketat. rame, Ya. baku cabut terjadi luar biasa, Ya. dan kita melihat dua petinju yang menjanjikan untuk berbicara pada level internasional, ya. Iya. Karena saya melihat mempunyai teknik yang baik, mempunyai endurance yang cukup baik, hanya memang mesti ditambah. Kalau ingin berbicara pada level yang lebih tinggi, paling tidak dengan adanya pertandingan-pertandingan yang sesering ini yang dilakukan oleh promotor Martin Daniel Promotion, apa yang dicita-citakan oleh Bung Martin dan kita semua, bahwa Road to World Champion bisa menciptakan juara dunia bisa terlaksana atau bisa terjadi dikarenakan giginya atau maunya tim ini bekerja sama untuk kemajuan tinju Indonesia. Begitu, Ya, Bung baik Bung Martinez. Hengki. Ya. Ronde Ronde terakhir dalam kejuaraan nasional kelas terbang 50,8 kg antara Ya. Aser Kewas Tuama dan Mike Tyson M Lahagu. Ya. Ini kejuaraan nasional versi KTPI. KTPI, Ini ya. kedua petinju harus Ya. habis-habisan atau Betul. bagaimana ini, Bung? Iya, ini terjadi ya. Ya, Ya. ini baku cabut terjadi ya, Bung Martinez dan semua para pencipta tinju di seluruh Indonesia. Dua petinju mempunyai kualitas yang cukup baik. Satu uppercut langsung ke atas, uppercut kiri kanan dilakukan oleh Aser Kewas, dan seorang Mike Tyson mencoba membidik, mencoba melihat kelengahan dari seorang Aser Kewas. Ya, betul sekali. Ya. Ya, ya. Itu dia satu long hook, ya. Satu uppercut dilakukan oleh Kewas, ya. Ya, pukulan. Ya. Langsung long hook tidak mengena, dua tidak mengena. Ya, baku cabut terjadi. Baku cabut terjadi dan emosi terjadi di Ya, sini. clinch. Sehingga banyak pukulan yang tadi terbuang ya. Betul, Olga. Ya. 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 Kita lihat. Ya. Ya, makin ketat pertarungan. Betul sekali Bung Hengki. Aser bermain agak menjaga jarak. Ya, satu pukulan kiri dari Aser Ya, satu long hook. kembali disusul oleh kombinasi Bung Ya. Hengki. Ya, pertarungan ronde 10 awal ada ketat. 10 pertengahan agak ya. mulai menurunkan. Mungkin endurance sudah mulai terkuras begitu, Bung Martinez. Iya, betul Ya. sekali.
ya. Kita lihat Lihat pertarungan sangat ketat pada hari ini pada kelas cukup seru terbang ya, sangat seru Bung Martinez. Ya, Kalau saya betul. lihat dua petinju yang menjanjikan dan para penonton juga atau para pencinta tinju melihat dua petinju yang mempunyai kualitas yang cukup mumpun dan bisa berbicara pada level yang lebih tinggi, Bung Martinez. Iya, ya, tentu saja ini ujian yang paling berat dihadapi oleh Aser Kewas, betul. Karena baru masuk pro hanya 2 kali bertanding, menang KO ronde 1 2 pertandingan dan langsung kejuaraan nasional. Betul sekali. Ini termasuk luar biasa ini. Ini adalah spekulasi dari seorang promotor yang sangat jeli yaitu Bung Martin Daniel, dan di sini terlihat bahwa satu variasi yang sangat baik yang dipunyai betul sekali oleh Aser Kewas. Aser Kewas Tuama. Ya. Mencari celah untuk mendapatkan ruang pukul ya. Betul. Ya, sudah mulai terkuras. Saya tapi agak khawatir ketika Aser dia keluar, tapi tangan di bawah ini bisa. Itu adalah kelelahan dari petinju. Tetapi kalau dia tetap stabil, fokus, dia bisa melihat tangan di bawah boleh, tetapi fokus dan dagu itu tetap tersimpan rapi. Kalau tidak tersimpan rapi, itu yang bisa membahayakan. Bisa si petinju nyangkut tersebut, pukulan lawan. Bisa Loki blow, apa yang dimau itu bisa bahaya. Iya, betul. Ini terjadi. Iya. Sudah berakhir, Ronde sangat yang ketat ke-10, pertarungan 10. ronde terakhir. tentu ronde terakhir adalah dua pertarungan yang sangat ketat yang dilakukan oleh kedua petinju pada kelas terbang 50,8 kg dalam dan sangat kejuaraan nasional versi KTPI. Ya. Dan inilah keputusan ketiga hakim. Hakim A, John Moritz Yoteni 97-93. Hakim B, Oki Bakri 97-93. Dan Hakim C, Nus Rihena 96-94. Dan pertandingan dimenangkan dengan angka mutlak oleh petinju Aser Sabuk akan diserahkan secara estafet dari inspektur pertandingan kepada promotor tinju internasional Bapak Martin Daniel, dan akan disematkan kepada juara di kelas super flyweight 50,8 kg Nafas Boxing Camp Manado, Aser Kewas juga akan diserahkan medali kepada petinju Mike Tyson Lahagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih karena ke semua petinju dari partai pertama sampai yang kejuaraan. Mereka sudah menampilkan penampilan yang terbaik dengan menjunjung tinggi sportivitas. Jadi ini saya ucapkan terima kasih karena itu modal utama bagi para atlet untuk berprestasi dengan sportif. Itu modal utama dan mereka sudah menunjukkan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada kesuksesan juara baru Aser Tuama Kewas. Dan tentunya juara ini biarkan dia mengartikan sendiri untuk bisa lebih dari yang sekarang. Kami selaku promotor tentunya dengan tim, dengan sahabat saya Bung Hengki Silata dan juga Badan Tinju KTPI, kami terus akan bekerja sama dan membuat event-event seperti ini ke depan. Tujuannya untuk bisa memberikan kesempatan
untuk petinju-petinju bisa dia menunjukkan apa yang dia miliki dalam berlatih. Petinju kalau tidak dikasih kesempatan bertanding tentunya sia-sia dia berlatih. Jadi kita sepakat untuk melakukan kegiatan seperti ini terus secara berkelanjutan supaya target kita untuk menciptakan juara dunia di Indonesia bisa tercapai. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan untuk adik-adik petinju untuk terus berlatih dan terus menjaga kedisiplinan diri supaya bisa berbicara banyak di kancah tinju internasional maupun dunia. Itu dari saya. Terima kasih Bung Hengki yang sudah bekerjasama dengan baik di tempat ini. Terima kasih untuk Bung Adrian, Sekjen Komisi Tinju Profesional Indonesia. Salam hormat untuk Ketua Umum Bapak Luhut Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Aku Asep Kewas mau berterima kasih kepada promotor yang sudah mengizinkan saya bermain di pertandingan ini, terutama Tuhan Yesus yang sudah memberkati saya sehingga saya bisa sampai. Terima kasih buat keluarga, seluruh warga Manado yang sudah mendoakan saya. Kalau main season bagus, cuman karena saya juga berlatih dan itu bagus, jadi dalam tiap-tiap ronde saya bisa menyamai kedudukan. Harapan saya ke depan, saya selalu berlatih dan setiap event-event saya bisa juara.